Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi nadha'i'ili darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ya'iluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa ya'shuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman li makarimil akhlaqi wa rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihun bukratan wa asila amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu sudah kita bahas tentang hukum ya, hukum wajib, mustahil, jaiz. Ini harus jelas ini, Bedanya apa sih harus sama pasti? Bedanya apa? Ada bedanya nggak? Apa bedanya? Harus sama pasti. Secara gampang begitu maksudnya. Harus itu berkaitan sama perintah.
Harus itu perkara yang berkaitan sama perintah. Kalau pasti nggak berhubungan sama perintah. Sama dengan hukum yang kita pelajari. Ada wajib menurut syariat, ada wajib menurut akal. Wajib menurut syariat itu sama dengan harus gitu loh, yang berkaitan sama perintah seperti sholat, puasa, zakat itu harus dikerjakan karena itu berkaitan sama perintah. Kalau nggak dikerjakan dosa atau akan dihukum. Nah kalau pasti tidak berkaitan sama perintah, artinya sebuah ketetapan yang tidak berkaitan sama perintah, seperti pasti adanya Allah. Boleh nggak ngomong Allah itu harus ada? Ya boleh kalau kamu paham maknanya, karena kalimatnya sama-sama wajib. Sholat hukumnya wajib, adanya Allah, bedanya apa? Gitu loh. Jadi sama-sama wajib tapi punya makna yang berbeda lah. Kita mau menjelaskan perbedaan antara wajib menurut syariat dan wajib menurut akal, biar nanti di belakangan nggak nanya lagi itu wajibnya wajib apa, wajib syariat apa wajib akal. Nah, itu maka diterangkan dulu yang namanya wajib itu macamnya ada wajib syariat yang artinya siapa yang ngerjain dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Secara alih bahasa diterjemahkan itu maknanya harus gitu loh. Wajib yang maknanya harus itu menurut syariat. Adapun wajib yang maknanya pasti itu wajib yang menurut akal gitu loh. Nabi Muhammad itu wajib benar. Benar bagi Nabi itu maknanya pasti, tidak boleh tidak gitu loh. Allah pasti ada, setiap benda pasti bertempat. Jadi kita mau membedakan makna wajib menurut syariat dan wajib menurut akal. Kalau wajib menurut akal yang tidak boleh mengalami tiada, atau perkara yang berkaitan dengan perkara yang lain yang tidak boleh mengalami tiada. Jadi kita jelaskan dulu tentang hukum. Hukum itu secara bahasa artinya apa? Aturan. Ya. Hukum itu apa artinya? Ini orang pemerintahan tahu biasanya. Pak RW orang pemerintahan tahu biasanya. Apa hukum? Hukum secara bahasa, alih bahasa ini, kalau kamu buka kamus alih bahasa, hukum itu artinya penghalang. Artinya penghalang. Hukum artinya penghalang. Berarti orang yang suka menghalangi perbuatan dolim kepada orang lain namanya hakim.
hakim gitu loh. Di hakim itu orang yang menghalangi seseorang yang mau berbuat dolim pada orang lain, namanya hakim. Hukum apa? Penghalang. Kalau hakim orang yang menghalangi gitu loh. Itu secara bahasa itu artinya hakim itu artinya apa? Hukum itu artinya penghalang. Maka hakim berarti artinya orang yang menghalangi. Jadi kalau ada sebuah kedoliman, sebuah permasalahan, ada orang menghalangi hukuman atau memberikan hukuman untuk orang lain, atau terjadi sebuah perbuatan yang dolim, satu orang menghalangi orang lain melakukan kedoliman, maka orang yang menghalang itu disebut namanya hakim. Jadi kalau kamu lihat hakim-hakim di pengadilan kerjanya ngapain? Menghalangi kedoliman, begitu loh. Nah kalau ada hakim berbuat dolim, bajingan namanya. Wong hakim yang menghalangi malah dia yang dolim. Kenapa? Kan ya namanya pengadilan tutup mata ya. Biar apa maksudnya? Itu pengadilan tutup mata biar apa itu? Biar apa? Netral. Biar enggak memihak kanan, enggak memihak kiri. Artinya betul-betul bisa jadi penghalang kezaliman, menegakkan itu hukum secara bahasa. Tapi yang dimaui di kitab ini bukan hukum secara bahasa, yang dimaui di kitab ini hukum secara istilah, atau dalam bahasanya itu, dalam bahasa intelek itu ada etimologi, ada terminologi. Nggak paham dah, repot lah bahasa begitu-begitu mah. Ntar kayak orang kuliah lagi. Jadi secara istilah hukum itu apa? Isbatul amri li amri au nafyuhu anhu, menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu hukum namanya. Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Kita contohkan sesuatu yang pertama, umpamanya udin. Udin kita hitung sebagai sesuatu. Berjalan itu sesuatu yang lain. Nah, dua macam sesuatu ini mau dihubungkan. Udin berjalan. Kalau masih udin doang, belum ada hukum. Kenapa? Karena belum diletakkan, disandarkan pada sesuatu yang lain, gitu loh. Kalau masih jalan doang, belum ada hukum. Kenapa? Karena belum disandarkan pada sesuatu yang lain. Karena hukum pengertiannya apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, gitu loh. Jadi ada dua sesuatu, kemudian perkara yang dua ini dihubungkan. Setelah dihubungkan itu namanya hukum, gitu loh. Tinggal nanti mau jatuh hukumnya apa? Apa wajib? Apa mustahil?
apa jaiz. Allah, kalau masih ngomong Allah udah jadi hukum belum? Belum, karena belum disandingkan, disandarkan dengan sesuatu. Kalau ngomong Allah ada, nah udah jadi hukum tuh. Atau ngomong Allah tiada, udah jadi hukum, tinggal mau diputusin hukumnya apa, wajib, mustahil, atau jaiz. Jadi dari pengertian hukum ini kamu bisa mencontohkan ke kejadian apapun yang kamu saksikan di jagat ini. Tembok kuning, kalau ngomong tembok doang belum jadi hukum. Tapi setelah ngomong tembok dan kuning digandengkan, tembok itu kuning, nah baru itu jadi hukum. Tinggal mau diputusin hukumnya apa. Lampu merah di jalan, di perapatan itu, atau lampu hijau di perapatan, itu berkaitan sama berhenti atau jalan, gitu loh. Kalau ada lampu merah, ada berhenti, maka lampu merah dan berhenti ketika mau digandengkan baru jadi hukum. Jadi hukum itu menggandengkan atau menetapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, sekarang mau bicara gandengannya. Apabila sesuatu dengan sesuatu yang lain itu nggak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan gandengannya, namanya apa? Wajib. Coba cari contoh. Sesuatu dengan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, coba. Apa contohnya? Apa contohnya? Api dengan panas. Apinya Nabi Ibrahim berarti bisa-bisa. Berarti pernah pisah. Yang nggak bisa pisah itu selamanya begitu, nggak bisa dipisahkan, itu baru hukumnya wajib. Selagi keduanya masih bisa dipisahkan, bukan wajib. Contoh coba, kamu pintar kemarin. Apa? Allah ada. Ada dan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Itu hukum berlaku selamanya. Allah itu pasti ada. Ada dan Allah itu dihukumi wajib. Kenapa? Karena ada dan Allah tidak bisa. Nah, sebaliknya apabila sudah jadi hukum, maka duanya berlaku. Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada. Jadi kalau mau digandengkan begini, Allah ada, digandengkan Allah tidak ada, nah, digandengkan. Api panas, api tidak panas. Apabila perkaranya itu tidak bisa terpisahkan, seperti Allah ada, nggak bisa dipisahkan, maka berarti akan berlaku sebaliknya. Kalau dipisahkan hukumnya mustahil, gitu loh. Allah tiada, hukumnya mustahil. Nah, kalau api panas, hukumnya dilihat dulu, api tidak panas, boleh nggak?
Nah, kalau dua-duanya boleh berarti jaiz. Gitu loh. Api panas hukumnya jaiz. Api tidak panas jaiz. Kenapa? Karena pernah terjadi, pernah berlaku gitu. Coba contoh yang lain. Ini praktek hukum. Kalau wajib itu nggak bisa dimaknai berarti. Nggak bisa di apa? Sesuatu yang itu perbandingan yang ada. Dengan makhluk. Jadi makhluk. Ada. Contoh, maka cari dulu contohnya. Kan mesti cari contoh loh. Nabi benar. Nabi tidak benar. Nabi benar hukumnya apa? Wajib. Nabi nggak benar? Mustahil. Nah, begitu. Duit menyenangkan. Duit tidak menyenangkan. Duit menyenangkan hukumnya apa? Ya, jadi kamu jangan tertipu. Oh, duit mal. Goblok lo. Nggak ngerti hukum lo, begitu. Kalau ngerti hukum, jaiz. Jadi orang yang tergila-gila, dia pasti nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum, dia bisa menisbatkan sesuatu itu jaiz, boleh-boleh aja, bukan wajib. Contoh pada kita apa yang wajib? Benda bertempat. Benda tidak bertempat. Coba. Benda bertempat hukumnya apa? Kenapa? Karena tidak ditemukan benda yang tidak bertempat, gitu loh. Maka bertempat pada benda hukumnya wajib. Tidak bertempat pada benda hukumnya mustahil. Nyambung kamu? Nyambung nggak? Hah? Masih pusing? Lo yang nggak pusing apa duit? Hah? Jadi hukum secara bahasa artinya apa? Penghalang. Kalau hukum secara istilah artinya apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu, itu namanya hukum. Kamu tanya sarjana hukum nggak mesti tahu ini, coba. Punya gelar loh dia. Beneran, kamu tanya ini belum tentu tahu mereka. Jadi kayaknya aja gelarnya sarjana hukum. Urusannya urusan apa? Pidana, perdata. Taunya cuma apa? Artinya untuk menetapkan hukum yang sebenarnya nggak bisa, gitu loh. Yang dia tetapkan hanya undang-undang. Kalau dalam bahasa Arab disebut apa namanya? Qanuni, al-qanuni atau undang-undang. Nah, yang mau kita tetapkan bukan undang-undang. Itu bukan hanya konun, undang-undang itu dibikin sama manusia. Lah, kalau hukum akal itu yang bikin bukan manusia. Hukum akal itu sebuah ketetapan yang berlaku secara nyata dan nggak dibikin oleh siapa-siapa, gitu loh. Sesuatu yang memang nyata keadaan ketetapannya begitu. Artinya bukan dibikin oleh seseorang yang mengatur, menggandengkan seperti lampu merah berhenti. Itu kan dibikin sama polisi kan. Maling ayam 3 bulan dibikin sama polisi. Kalau
maling uang negara 3 miliar penjara 2 bulan. Yang bikin siapa? Itu begitu. Jadi hukum akal ini hukum yang berlaku tidak diputuskan oleh manusia siapapun, bukan. Jadi bukan seseorang yang mutusin ini wajib, bukan. Tapi secara nyata kita jumpai, kita lihat perkara dengan perkara lain yang nggak pernah tiada, itu namanya wajib. Perkara dengan perkara lain yang tidak pernah berkumpul namanya mustahil. Perkara dengan perkara yang boleh berkumpul, boleh pula tidak, namanya jaiz, gitu loh. Nah, dari sini kita mau menetapkan nanti sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan sifat diri kita sebagai hamba. Maka kamu akan tahu nanti hakikat diri saya itu siapa, hakikatnya Allah siapa. Dari mana taunya? Dari hukum. Bukan hakikat nyata, oh ya Allah kayak apa, bukan. Tapi hukumnya yang mau kita kenali. Gitu loh. Keadaan diri kita juga bisa kita kenali dari arah hukumnya. Bukan mau kenal diri itu di depan kaca telanjang kamu pelototin aja, ya nggak nemu-nemu. Kalau kamu mau melototin diri kamu, melototnya mesti begini. Lihat mata kamu yang ahli maksiat, lihat kuping kamu yang selalu buat maksiat, lihat mulut kamu yang ngomongnya selalu maksiat, lihat tangan kamu yang sering buat maksiat, lihat kaki kamu yang sering jalan ke tempat maksiat. Itu namanya introspeksi diri. Kenali ya Allah, ampuni ya Allah. Tapi kalau mau kenal diri saya ini siapa, ya taunya dari arah hukum tadi, menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, baru nanti akan tahu, oh ternyata yang ada pada diri saya itu juga ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang wajib yang berlaku pada saya tidak bisa berlaku pada Allah, gitu loh. Jangan disamaratakan. Maka banyak orang-orang yang keliru. Yang namanya benda, sesuatu yang wujudnya itu punya tempat, itu adalah wujudnya makhluk. Tidak bisa kita samaratakan Allah juga pasti punya tempat. Ini kebablasan, salah menetapkan hukum kalau begitu. Jadi yang pertama, kita harus bisa memisah-misah. Orang yang cerdas itu orang yang bisa memisahkan antara sesuatu dengan sesuatu, atau membedakan sesuatu dengan sesuatu. Kamu akan tahu mana yang Tuhan yang berhak disembah, mana yang nabi, mana yang makhluk. Ketika kamu tahu 3 hukum ini. Kalau kamu nggak tahu hukum ini, ya selamanya hanya akan berputar-putar mengikuti pendapatnya orang lain, tanpa kamu bisa tahu hakikatnya sesuatu. Lah, hukum diambil dari arah hakimnya. Hukum diambil dari arah hakimnya, itu macamnya hukum ada 3, gitu loh. Diambil dari arah hakimnya, dari arah yang menetapkan hukum. Yang pertama, hakimnya syariat, yaitu Allah. Hakim yang pertama. Kenapa? Karena Allah menetapkan aturan untuk kita yang rupanya adalah agama. Agama itu apa? Aturan-aturan Allah yang diberlakukan untuk manusia. Itu namanya agama. Dinullah, agamanya Allah. Maknanya apa?
Oh, isinya aturan-aturan Allah yang diberlakukan untuk manusia yang sudah dewasa. Isinya apa? Hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum syariat. Dilihat hakimnya adalah Allah. Nah, hukum yang kedua namanya hukum adat atau kebiasaan manusia. Hakimnya siapa? Hakimnya siapa? Manusia. Bagaimana menetapkan? Bagaimana cara pengambilan hukumnya? Pengambilan hukumnya menggunakan cara diulang-ulang. Kayak tadi mau menetapkan api membakar. Dalam hukum kebiasaan itu berlaku bahwa kebiasaannya api itu apa? Membakar. Bukan kepas, tapi kebiasaan. Beda nih. Bukan kepas. Nah, sering orang salah, api itu membakar dianggap kepastian, gitu loh.